Perkenalkan, nama saya Immanuel Manurung dari D3 Teknologi Komputer dengan NIM 13323013. Saya akan menjawab dari yang pertama. Jelaskan apa itu software. Software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer sesuai fungsinya tertentu dan bisa dilihat namun Perkenalkan, nama saya Immanuel Manurung, NIM 13323013, prodi dari D3 Teknologi Komputer, yang berjudul Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak. Pertama, jelaskan apa itu software. Software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer sesuai fungsinya tertentu dan bisa dilihat namun tidak bisa disentuh dengan memberikan fitur sesuai keinginan. Fungsi dari kinerjanya. Dari software ini merupakan program komputer yang memberikan fitur sesuai keinginan, fungsi dan kinerja serta seperti program dalam memanipulasi informasi bila dieksekusi. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis software dan berikan contohnya. Yang pertama, sistem software, kumpulan program yang ditulis untuk melayani program lain. Contohnya editors dan file management utilities. Yang kedua, aplikasi software, program yang berdiri sendiri yang memecahkan kebutuhan bisnis tertentu. Contohnya prosesan transisi point of sel proses manufaktur waktu. Yang ketiga, engineering software perangkat lunak rekayasa atau ilmiah dicirikan dengan angka algoritma crashing. Contoh simulasi sistem. Yang keempat, embedded software, sistem yang tertanam pada Android. Contohnya aplikasi traffic light, aplikasi pada lampu Natal, contoh MP3 player, smart TV, microwave. Yang kelima, product line software, dirancang untuk memberikan kemampuan khusus untuk digunakan oleh banyak orang pelanggan yang berbeda. Yang keenam, web apps, web application, disebut web apps kategori perangkat lunak yang berpusat pada jaringan ini mencakup aplikasi dalam bentuknya yang paling sederhana. Contoh YouTube di Google Chrome. Yang ketujuh, artificial intelligence, software memanfaatkan algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah yang kompleks yang tidak dapat menerima perhitungan atau analisis langsung. Contoh robot Arab. Yang ketiga, generic process framework, dalam software engineering terdiri dari 5 aktivitas. Jelaskan apa saja aktivitas tersebut. Yang pertama, communication, aktivitas framework yang meliputi komunikasi dan kolaborasi dengan customer. Yang kedua, planning, merencanakan rencana kerja untuk software engineering seperti hal-hal yang dibutuhkan jadwal kerja dan sebagainya. Modeling, membuat model dari proyek agar developer dan customer dapat memahami software tersebut. Yang keempat, conclusion, melakukan codingan juga mengetesnya agar dapat mengetahui error dari software tersebut sehingga dapat diperbaiki. Yang kelima, deployment, memberikan software yang telah dibuat kepada customer untuk dievaluasi dan agar customer dapat memberikan feedback. Keempat, jelaskan apa yang disebut dengan software proses. Proses pengembang perangkat lunak software development proses adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan paduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Yang kelima, jelaskan apa yang disebut dengan software proses model. Proses perangkat lunak adalah abstraksi dari proses pengembangan perangkat lunak menentukan tahap dan urutan suatu proses. Yang pertama, waterfall model. Waterfall model menurut Prisma model waterfall adalah klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun software yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pelanggan dan berlanjutan melalui model perancangan. Yang kedua, incremental. Incremental proses menerapkan urutan linear yang berulang dalam membangun suatu perangkat lunak seiring berjalannya waktu pekerjaan. Ketiga, prototyping. Prototyping adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan untuk membuat desain dengan secara bertahap agar dapat segera dievaluasi oleh calon pengguna atau klien. Yang keempat, spiral. Spiral adalah model proses perangkat lunak yang merupakan pasangan dari prototyping dengan terkontrol dan sistematis dari model waterfall. Keenam, jelaskan dua contoh positif software proses model.
Pertama, kasus Fisda Andali merupakan restoran yang bermoto Dahlia Food with Batak Taste. Untuk kasus ini kami memilih metode inkremental karena pada kasus tersebut terdapat kata kunci yang berupa satu, waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan perangkat lunak singkat, yang kedua, budget yang dimiliki oleh restoran minim, yang ketiga, kebutuhan dasar restoran sudah ada namun restoran tersebut ingin menambah fitur pembukuan otomatis dan kasir otomatis. Keempat, restoran ini juga ingin menambahkan beberapa fitur penting lainnya pada lain waktu. Yang kedua, PT Avesta Consignment merupakan perusahaan yang bergerak dari manufaktur. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami akan menggunakan metode karena merupakan kata kunci sebagai berikut. Perusahaan ingin menyelesaikan permasalahan dalam waktu. 2. Ingin fitur yang fleksibel dari terintegrasi. 3. Fitur yang dibuat berasal dari kebutuhan. Yang keempat, fitur digunakan untuk kebutuhan pengguna. Yang kelima, up to date, yang artinya harus sering diperbaharui. Ketujuh, jelaskan satu contoh Agile Module, Dynamic System Development Method. Tahapan fleksibel studi terdiri dari permasalahan yang terjadi biar diperlukan dalam sistem untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Yang kedua, functional model iteration. Setelah fleksibilitas studi dan guidance studi ditentukan, proses selanjutnya adalah melakukan functional model iteration. Yang ketiga, design and build iteration adalah membangun sistem informasi sesuai dengan alur proses informasi yang telah dibuat pada functional model iteration dengan standar dan tingkat keamanan yang tinggi bagi pengguna. Yang keempat, implementator tahapan peralihan dan pengembangan sistem informasi ke operasional sistem informasi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan DSDM. 1. Menyediakan kerangka kerja untuk membangun dan memelihara sistem. 2. Mengutamakan fungsi bagi pelanggan. Kekurangan DSDM. 1. Membutuhkan atau bergantung pada prototipe sebelumnya. Karakteristik serta perbedaan. Karakteristik 1. Interaksi dengan peningkatan. 2. Fokus pada kualitas. 3. Kolaborasi yang kuat. Karakteristik serta pembeda. Pembeda dengan metode yang lainnya. 1. Scrum membutuhkan atau memiliki product owner, sementara DSDM membagikan peran tersebut ke banyak orang. 8. Jelaskan apa itu umbrella activity. Umbrella activity diterapkan di seluruh proyek perangkat lunak dan membantu tim perangkat lunak mengolah dan mengontrol kemajuan, kualitas, perubahan, dan risiko. Biasanya umbrella activity digunakan untuk menggambarkan aktivitas tingkat tinggi yang lebih abstrak dan mencakup sejumlah subaktivitas yang lebih rinci. 9. Jelaskan jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak dan berikan contoh. 1. Kebutuhan fungsional atau fungsional requirement. Fungsional requirement mendeskripsikan layanan, fitur, atau fungsi yang disediakan atau diberikan oleh sistem bagi penggunanya. Contoh pada sistem mesin ATM. Yang pertama, mengecek saldo. Yang kedua, menarik uang. Yang ketiga, mentransfer uang. Yang keempat, melakukan pembayaran. 2. Kebutuhan non-fungsional recruitment deskripsi kumpulan batas karakteristik dan properti pada sistem baik dalam lingkungan pengembangan maupun operasional. Contoh pada misi ATM, yang pertama, penggunaan baru membutuhkan waktu belajar maksimal 10 menit untuk dapat menggunakan fungsi utama sistem. Yang kedua, sistem harus tetap berfungsi minimal 10 jam setelah pasokan listrik dari PLN terhenti. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk kembali beroperasi setelah sistem mati minimal 2 menit. Manfaat bagi siswa. Bagaimana teknologi membantu siswa? Memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Meningkatkan komunikasi siswa. Siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang surat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.